Perhatikan rangkaian seri RLC arus bolak-balik berikut. Rangkaian tersebut memiliki hambatan R yang dipasang secara seri dengan induktor L dan kapasitor C. Sumber tegangan bolak-balik V pada rangkaian tersebut akan mengalirkan arus bolak-balik I yang dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. I sama dengan IM dikali sinus omega dikali T. Apabila nilai reaktansi induktif sama dengan nilai reaktansi kapasitif pada rangkaian XL sama dengan XC, rangkaian seri RLC tersebut akan mengalami keadaan resonansi. Apakah yang dimaksud dengan resonansi pada rangkaian seri RLC? Bagaimanakah cara menentukan besaran fisika terkait keadaan resonansi pada rangkaian seri RLC? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari analisis rangkaian seri RLC arus bolak-balik. Masih ingatkah kalian tentang cara menentukan impedansi pada rangkaian seri RLC tersebut? Mari kita mengingat kembali penjelasan tentang rangkaian seri RLC arus bolak-balik berikut ini. Rangkaian seri RLC. Mari kita perhatikan ilustrasi rangkaian seri RLC berikut ini yang terdapat pada permasalahan di awal. Rangkaian seri RLC merupakan rangkaian arus bolak-balik yang memiliki hambatan atau resistor R yang dipasang secara seri dengan induktor L dan kapasitor C. Arus bolak-balik dalam rangkaian memiliki nilai dan fase yang sama pada setiap komponen, yaitu hambatan R, induktor L, dan kapasitor C. Persamaan arus bolak-balik yang mengalir melalui rangkaian seri RLC adalah sebagai berikut. I sama dengan IM dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Selain itu, tegangan antara ujung-ujung hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut. VR sama dengan VRM dikali sinus omega dikali T yang dinyatakan sebagai persamaan 2. VL sama dengan VLM dikali sinus omega dikali T ditambah 90 derajat yang dinyatakan sebagai persamaan 3. VC sama dengan VCM dikali sinus omega dikali T dikurangi 90 derajat yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Tegangan antara ujung-ujung rangkaian seri RLC yaitu V merupakan penjumlahan fasor antara tegangan VR pada hambatan R, tegangan VL pada induktor L, dan tegangan VC pada kapasitor C. Dengan menggunakan penghitungan metode vektor, nilai V dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurangi VC kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Hambatan total pada rangkaian seri RLC dinyatakan sebagai impedansi atau Z dalam satuan ohm. Impedansi pada rangkaian seri RLC merupakan penjumlahan fasor antara hambatan R, reaktansi induktif XL pada induktor L, dan reaktansi kapasitas XC pada kapasitor C. Nilai impedansi dapat diperoleh dengan persamaan berikut. V sama dengan I dikali Z. Substitusikan persamaan 5 pada persamaan tersebut
hingga diperoleh I dikali Z sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurung VC dikuadratkan. Diketahui bahwa VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL, dan VC sama dengan I dikali XC. Oleh karena itu, persamaannya dapat dinyatakan kembali sebagai I dikali Z sama dengan akar dari dalam kurung I dikali R kuadrat, ditambah dalam kurung I dikali XL dikurangi I dikali XC dikuadratkan. Dengan melakukan penyederhanaan pada persamaan dan mengeluarkan I dalam bentuk akar, diperoleh I dikali Z sama dengan I dikali akar dari dalam kurung R kuadrat, ditambah dalam kurung XL dikurang XC dikuadratkan. Dengan mengeliminasi I pada kedua ruas, diperoleh Z sama dengan akar dari dalam kurung R kuadrat ditambah dalam kurung XL, dikurang XC dikuadratkan. Telah diketahui sebelumnya bahwa XL sama dengan omega dikali L dan XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C. Oleh karena itu, persamaannya dapat dinyatakan kembali menjadi Z sama dengan akar dari dalam kurung R kuadrat ditambah dalam kurung omega dikali L dikurangi 1 dibagi omega dikali C dikuadratkan. Kita juga dapat menyatakan beda sudut fase V antara tegangan dan arus dengan perbandingan tangen sebagai berikut. Tangen V sama dengan VL dikurang VC dibagi VR sama dengan XL dikurangi XC dibagi R yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Secara umum, persamaan tegangan bolak-balik V pada rangkaian seri RLC dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan tegangan ujung-ujung rangkaian seri RLC atau VAB sama dengan Vm dikali sinus omega T ditambah V yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Nilai Vm sama dengan Im dikali Z, sedangkan nilai beda sudut fase V bergantung pada hubungan antara tegangan pada hambatan R atau VR, tegangan pada induktor L atau VL, dan tegangan pada kapasitor C atau VC. Adapun sifat-sifat rangkaian seri RLC dapat diidentifikasi berdasarkan beda sudut fase V sebagai berikut. Apabila nilai XL lebih dari nilai XC, beda sudut fase V bernilai positif. Artinya, tegangan mendahului arus dan rangkaian tersebut bersifat induktif. Apabila nilai XL kurang dari nilai XC, beda sudut fase V bernilai negatif. Artinya, tegangan tertinggal oleh arus dan rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Apabila XL sama dengan XC, beda sudut fase V bernilai 0 dan impedansi akan sama dengan hambatan R. Artinya, tegangan sefase dengan arus dan rangkaian tersebut bersifat resistif. Dalam keadaan ini, rangkaian seri RLC telah mengalami resonansi. Apakah yang dimaksud dengan resonansi pada rangkaian seri RLC arus bolak-balik? Pada pembelajaran ini, kita akan membahas secara spesifik tentang resonansi pada rangkaian seri RLC arus bolak-balik. Resonansi pada rangkaian seri RLC. Resonansi pada rangkaian seri RLC merupakan fenomena yang terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif pada rangkaian seri RLC atau XL sama dengan XC. Fenomena ini menyebabkan impedansi pada rangkaian seri RLC bernilai minimum atau sama dengan nilai hambatan R atau Z sama dengan R.
Bagaimana nilai impedansi Z bisa bernilai sama dengan hambatan R pada fenomena resonansi tersebut? Mari kita simak pembuktiannya berikut ini. Z sama dengan akar dari dalam kurung R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC dikuadratkan. Pada keadaan resonansi, kita telah mengetahui bahwa XL sama dengan XC, sehingga XL dikurangi XC sama dengan 0. Z sama dengan akar dari R kuadrat. Akhirnya, diperoleh Z sama dengan R yang dinyatakan sebagai persamaan 9. Salah satu besaran fisika yang penting untuk diketahui pada fenomena resonansi adalah frekuensi resonansi atau FR. Kita dapat menentukan rumusan frekuensi resonansi dengan menggunakan syarat umum terjadinya resonansi atau XL sama dengan XC, yaitu sebagai berikut. XL sama dengan XC. Omega R dikali L sama dengan 1 dibagi omega R dikali C. Omega R kuadrat sama dengan 1 dibagi L dikali C. Omega R sama dengan akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C. 2 dikali Pi dikali FR sama dengan akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C. Akhirnya, diperoleh FR sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi dikali akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C yang dinyatakan sebagai persamaan 10. Adapun variabel omega R adalah kecepatan sudut resonansi dalam satuan radian per second. FR adalah frekuensi resonansi dalam satuan Hertz. XL adalah reaktansi induktif pada induktor L dalam satuan ohm. XC adalah reaktansi kapasitif pada kapasitor C dalam satuan ohm. C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad. Dan L adalah induktansi diri induktor dalam satuan Henry. Supaya lebih memahami cara menghitung frekuensi resonansi pada rangkaian seri RLC, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Soal, suatu rangkaian arus bolak-balik memiliki resistor murni dengan hambatan sebesar 30 ohm yang dipasang secara seri dengan induktor murni dengan induktansi sebesar 0,5 Henry dan kapasitor murni dengan kapasitansi sebesar 50 mikrofarad. Berapakah nilai frekuensi pada rangkaian seri RLC tersebut saat beresonansi? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, R sama dengan 30 ohm. L sama dengan 0,5 Henry, C sama dengan 50 mikrofarad, atau dapat dikonversi menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 5 farad. Ditanya, berapakah nilai frekuensi resonansi atau FR pada rangkaian seri RLC tersebut? Jawab, untuk menentukan frekuensi resonansi pada rangkaian seri RLC arus bolak-balik, kita dapat menggunakan persamaan 10 sebagai berikut. FR sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi dikali akar kuadrat dari 1 dibagi L dikali C. Substitusikan L sama dengan 0,5 Henry dan C sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 5 farad. Sehingga diperoleh FR sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi dikali akar kuadrat dari 1 dibagi 25 dikali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan Hertz. Lakukan penyederhanaan operasi akar kuadrat sehingga diperoleh FR sama dengan 1 dibagi 2 dikali Pi dikali 5 dikali 10 pangkat negatif 3 dalam satuan Hertz. Dengan melakukan pendekatan penghitungan, diperoleh FR kira-kira mendekati 31,8 Hz. Jadi, nilai frekuensi resonansi pada rangkaian seri RLC tersebut
adalah sekitar 31,8 Hz. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, nilai impedansi pada rangkaian seri RLC arus bolak-balik dapat dinyatakan sebagai berikut. Kedua, resonansi pada rangkaian seri RLC merupakan fenomena yang terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif pada rangkaian seri RLC atau XL sama dengan XC. Fenomena ini menyebabkan impedansi pada rangkaian seri RLC bernilai minimum atau sama dengan nilai hambatan R atau Z sama dengan R. Ketiga, salah satu besaran fisika yang penting untuk diketahui pada fenomena resonansi adalah frekuensi resonansi atau FR. Kita dapat menentukan rumusan frekuensi resonansi dengan menggunakan syarat umum terjadinya resonansi atau XL sama dengan XC, yaitu sebagai berikut. Adapun variabel omega R adalah kecepatan sudut resonansi dalam satuan radian per second. FR adalah frekuensi resonansi dalam satuan Hertz. XL adalah reaktansi induktif pada induktor L dalam satuan ohm. XC adalah reaktansi kapasitif pada kapasitor C dalam satuan ohm. C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad. Dan L adalah induktansi diri induktor dalam satuan Henry.